yang diberikan pada saya. Perkenalkan, nama saya Junaidi Jahroni dari Polygon. Saya langsung bertanya kepada Gurunda Buya Yahya. Alhamdulillah pada saat ini kita dapat berjumpa dengan guru tercinta yaitu Buya Yahya. Pertanyaan saya simpel saja, bahwa tip-tip seperti apakah yang bisa membuat kesuksesan kita dalam berhijrah. Yang kedua, untuk perenungan itu bagaimana cara merenungkan diri kita agar dapat mengerti bahwa kita punya kesalahan kepada orang tua, anak-anak kita, dan juga saudara ataupun rekan-rekan kerja. Jadi itu saja pertanyaan dari saya. Sebelumnya saya mohon maaf dan terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf. Bagaimana saya bisa merenung? Merenunglah dengan diri sendiri semampunya. Cuman kita lemah ternyata. Nggak gampang menyadari. Maka belajar yang kami sebutkan itu penting. Makanya belajar ilmu kami juga himbau kepada para asatid itu, tolonglah kalau ada majelis itu harus ada kurikulumnya dong. Mentang-mentang majelis surat waqiah setiap hari bicara keutamanya surat waqiah dok. Mentang-mentang majelis sholawat setiap ketemu sholawat dok. Jadi nggak ada perubahan. Jadi harus ada kurikulum renungan tadi itu. Saya buat contoh aja sederhana. Misalnya ada seorang anak muda. Karena bayangannya itu dosa pada orang tua hanya nempeleng orang tua, mukul orang tua itu saja. Padahal luas sekali. Contoh, ada seorang anak muda yang pernah kami hadirkan di sini, tidak salah. Seorang anak muda masih SMP. Dia lagi di rumah. Lagi mau berangkat sekolah pagi-pagi, lagi sarapan. Lagi sarapan pagi, tiba-tiba temannya nyamperin. Hei, ayo cepat berangkat, telat nanti. Teman sekolahnya nyamperin. Karena dia dibilang kesiangan, cepat-cepat, dia buru-buru. Langsung dia cuci tangan, langsung ngambil tas, salaman dengan umiknya, langsung pergi ke sekolah naik sepeda, ngebut. Sampai di sekolah, temannya masuk kelas, dia balik lagi pulang. Temannya bingung, ditunggu. Setelah pulang, tidak lama balik lagi. Ditanya, kenapa kamu pulang? Ada ketinggalan aja? Enggak. Terus kenapa kamu pulang? Iya, tadi waktu kamu bilang, kesiangan, ayo cepet. Aku lupa, waktu itu kan aku lagi makan. Setelah aku makan, kamu bilang begitu, aku buru-buru, aku cuci tangan, piringku aku tinggal. Belum aku cuci, aku tidak rela jika yang mencuci piringku adalah ibundaku. Ayo. Alangkah seringnya kita melemparkan piring di depan ibunda kita. Ayo, sadar atau tidak gitu. Itu sederhana karena ada jarang merenung. Renungan kita terlalu terbatas kita ini. Sehingga nggak gampang sadar, perlu guru. Kita sudah gede, ya kalau kita masih kecil, popok kita dijujikan ibunda kita. Kita sudah begini-gini dan kita nganggur, ibunda kita masih nyuci baju kita. Ayo. Kita bisa menyuci piring kita, kenapa ibunda kita nyuci piring kita? Sudah capek dia melahirkan kita, merawat kita. Ayo, misalnya ini sebuah contoh, kita perlu makanya merenung pun kadang perlu guru bantu merenung. Ini kan sederhana. Dan kita setiap hari melakukan jangan-jangan dosa ini. Memang di hadapan orang tua kita nggak ada masalah. Iya, kalau kita lagi sibuk, ibu kita nganggur, kita lagi ini oke. Cuman kadang-kadang kita memang nggak punya kesadaran. Bahkan mungkin ibunya sibuk, ayahnya sibuk, kita lagi main HP. Ayo, pernah atau tidak? Bahkan di kamar ngintip, oh ibu masih repot, balik lagi. Oh ibu masih nyuci piring, masuk lagi. Ibu masih nyapu, masuk lagi, bukan keluar. Ayo. Sering kita semacam itu. Karena apa? Kesadaran kita itu belum ada. Lagi itu mau hijrah kemana Pak? Ini makanya ada kurikulum dong. Ada tambahan ilmu ini. Ada tahapan-tahapannya. Jadi ini salah satu adalah itu. Kemudian sama, yang kedua adalah agar cari kawan tadi. Kawan yang bisa ngingetkan kita. Sebelumnya nanti Imam Ghazali ngajari loh ya. Tipnya gimana sih agar saya menyadari kekurangan saya? Kalau Imam Ghazali ada 3, kata Imam Ghazali. Pertama, kamu koreksi diri deh. Duh, susah ya Imam koreksi diri, saya itu orangnya keras kepala kayaknya. Ya sudah, kalau kamu koreksi diri susah, kamu bersepakat dengan orang yang dekat denganmu, istrimu, temanmu, bahasanya apa? Tolong cari kesalahan saya. Bantu untuk mencari kesalahan saya. Kalau akhlak saya kurang baik, ingatkan langsung, saya kasih hadiah 100.000 kamu. Wah, bersepakat dengan kawannya. Ya kan? Itu adalah yang kedua seperti itu. Jadi kita harus ada kesepakatan dengan istri, wahai istriku, tolong ingatkan kalau aku salah. Makanya kami selalu, kita membuat kita harus buat slogan di rumah kita misalnya, hidup itu yang indah itu gampang, untuk menjadi baik apa?
Jadilah di rumah kita, dalam pergaulan kita adalah mudah mengingatkan dan mudah diingatkan. Tulis di keranjang yang gede. Kalau istri diingatkan cemberut, tunjuk aja. Atau suami, baik para istri, dengar wanita ada ibu-ibunya enggak? Wanita kalau ngingetin suami, kok suaminya langsung banting pintu, langsung tunjuk di tulisannya. Mudah mengingatkan dan mudah diingatkan. Biar mudah. Jadi kita perlu kesepakatan dengan orang untuk mengingatkan. Yang ketiga, kata Imam Ghazali, kalau gitu pun susah, cari orang yang enggak senang denganmu. Biasanya dia kalau mencari kekuranganmu itu benar-benar gitu. Jadi, makanya nggak usah emosi dan dengan orang yang musuhan dengan kita, wah kamu gini, oh iya benar juga ini, jangan itu. Jadi tetap kita belajar dari orang untuk koreksi diri kita, itu penting. Seperti itu diantaranya. Kemudian juga untuk bisa istiqomah kawan baik itu secara otomatis biarpun kita tidak. Jadi kita di saat kita tahu baiknya seseorang, kadang dengan begitulah kita tahu kalau kita tidak baik. Oh dia kok baik banget dengan ibunya, ya Allah, subhanallah, ibunya sandal diambilkan, dibonceng ibunya, ya Allah. Padahal lihat tok lo ya, kita mikir, aku kok enggak gitu. Jadi berkawan dengan orang baik itu adalah untuk mendukung program hijrah yang istimewa tadi. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah. Setelah Anda menyaksikan video ini, jangan lupa berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam.